Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali kita dalam Mezbah Doa malam hari ini. Saya berdoa supaya keadaan Bapak Ibu Saudara ada baik-baik dan dalam damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Apapun yang kita alami, kita tahu Tuhan kasih setianya selalu baru buat kita setiap hari. Mari ajak kerabatmu, keluargamu untuk sama-sama berdoa, sebab penyertaan Tuhan adalah yang setia dalam hidup kita. Amin. Yuk kita bebaskan roh kita menyembah Tuhan, kita belajar untuk mengasihi Tuhan, dan biarlah Tuhan hadir di setiap rumah. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my sin and saw my need. You gave me hope, you gave me hope, hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Come on, lift up your hands and sing that I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, and I love you. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, summer and dark, because you love me. I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, and I love you, Lord. And I love you, Jesus, I love you. Yes, it is. You know, Lord. Yes, I love you, because you first loved me. Mari angkat tanganmu, katakan, and I love you, and I love you. And I love you. Ini umatmu Tuhan. Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord.
can separate your heart from mine. Nothing can, yes, Lord. Yes, amen. I am yours. I am yours. And I love you. Jesus, I love you. And I love you. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you. And I love you. And I love you. Jesus, I love you. It's not coming from our mouth only. Yes, I love Coming from our heart. you. Because you first love me. Mari sembah Tuhan. Korana raramaya se. Korana labaya sandarana lamo. Kirana lamaya santanamo. Jesus, I love you. Korana lamaya sandara lambo. Jesus, I love you. Korana labaya sandara lambo. Oh hallelujah. Inilah ungkapan hati kami. There is no one can separate your love from mine, oh Lord. There is no one can separate your heart from mine. Itu sebabnya Tuhan, kami percaya dalam situasi apapun, kami tetap dalam badai sekalipun, Tuhan tetap menyertai kami. Walau badai tak terduga datang, Engkau tetap mencintai dan mengasihi kami. Dan Engkau tidak pernah lewatkan kami. Kami mau menikmati kehadiran-Mu. Bapa yang selalu Benar Tuhan mengasihiku. Apapun situasi hidup kami, berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya benar Tuhan, tempatku berharap. Benar Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga, dikala
panggil dia Bapa yang mengasihimu, Kau Bapa tak pernah meninggalkanmu. Benar Tuhan, mengasihiku. Kau berikan hidupku sebuah harapan baru. Hidupku di dalam tangan-Mu. Kau Bapa yang selalu menyertaiku dari semua yang terjadi dan semua yang akan terjadi. Ku angkat tanganku berserah, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berharap, hanya Kau sumber kekuatan di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap badai tak terduga. Dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Oh, hanya Kau tempatku berlindung. benar Kau tempat kami berlindung, tempat kami berharap Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami. Di setiap langkahku berjalan, di setiap tetes air mata, di setiap Kau tampung di atas kirbat-Mu. dikala aku tak berdaya, ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin Allahku bekerja. Ku yakin, Yes Lord, Allahku bekerja. ku yakin, Ku yakin Allahku bekerja. Oriana Raramo, Kirana Rana Mayase, Kirana Lama Yasandara Lamo, Kirana Lama Yasandana. Haleluya, oh haleluya. Kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu lebih dari yang lain. Koralabasyana rana lamo, haleluya, lebih semuanya Tuhan. Di masa-masa kesakan yang tidak terduga Tuhan, ajari kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepadamu. Bahkan ketika rasanya tidak ada dasar untuk berharap, Ya Tuhan, biarlah Kau kuatkan umat-Mu untuk kami ya menaruh kekuatan kami hanya kepadamu Tuhan.
ketika badai yang melanda di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekitar di mana kami berada Tuhan. Kami menguatkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Dan kami memberanikan diri untuk percaya bahwa pertolonganmu tidak akan pernah terlambat. Yesus yang menjadi kekuatan, Yesus yang menjadi pertolongan Tuhan. Engkau yang mendengar seruan teriak doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hambamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hambamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekarang bicaralah kepada kami, kami haus, kami rindu, Kau buka kebenaran bagi kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Wow, bagaimana kabar saudara malam ini? Saya berdoa supaya keadaanmu dalam keadaan baik, luar biasa, ya. Pertolongan Tuhan terus ada. Nah, saudara, kita hadir setiap Senin dan hari Kamis supaya di tengah-tengah minggu saudara tetap bisa dapat firman, bukan hanya hari Minggu, tapi di tengah minggu ada kebenaran yang bisa menolong saudara. Mungkin ada saudara yang susah, ada saudara yang lemah, jadi kuat kembali. Ajaklah teman-teman saudara yang lain supaya mereka juga diberkati lewat pujian, penyembahan, doa, dan juga firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama. Kemarin kita belajar tentang pintu hidup dengan sorga yang terbuka atau open heaven. Orang itu bisa hidup dengan sorga terbuka dengan banyak, ya. Pintu sorga itu bisa terbuka dan bisa tertutup. Kemarin kita belajar dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Orang itu bisa mengalami pintu yang tertutup, ya. Sorga tertutup gimana Pak? Itu ditungkapkan di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13. Pertama, tidak ada hujan. Tidak ada berkat. Sulit dapat berkat gitu.
Saya baru pertama kali di Israel kali ini. Hujan 2 kali berturut-turut selama saya ada di Israel. Selama 2 hari. Wow. It's really amazing. Dan setelah itu kering kerontang lagi. Hebat memang BMKG mereka. 2, ciri orang yang keadaan hidup dengan sorga yang tertutup. Apa Pak ciri kedua? Dia itu walaupun udah carinya susah, ketika didapat, belalang datang. Belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pelahap. Habis. Ini bicara apa Pak? Dapat berkat tapi ya ditipu lah, ya bangkrut lah, kena kerugian lah, macam-macam. Bisa aja banyak sekali orang kalau sorgatnya tertutup. Tapi sorga yang ketiga, sorga tertutup, ciri yang ketiga adalah orang tuh sakit silih berganti, terus muter keadaannya. Nah itu sorga tertutup. Sorga terbuka ya sebaliknya, hujan turun, mudah diberkati, jalan diberkati, tidur diberkati, kerja diberkati. Lalu udah diberkati, duitnya nggak habis. Kenapa? Nggak ada yang bohongin, nggak ada yang nipu. Karena apa? Setia dia. Dia belajar menguatkan ya, ada kekuatan yang dia bangun. Kekuatan mengelola, kekuatan memberi perpuluhan, menabur benih, dia kuat. Sehingga duitnya, dia selaraskan hidupnya dengan Tuhan, sehingga berkatnya tidak hilang. Dan sehat walafiat. Mau dong sehat, hidupnya sehat, ya toh? Yeah. Nah sekarang, saya ingin menyampaikan bagian lanjut. Kemarin saya bicara kepada saudara, sebelumnya di episode sebelumnya. Saya berbicara tentang sorga itu bisa terbuka apabila saudara mau naik level rohaninya. Itu sebabnya Yesus bilang, mintalah, ini paling gampang ya. Mintalah, kemarin saya bicara ini. Itu level bayi. Saudara masih ingat itu? Level bayi. Minta, maka Tuhan akan memberikan kepadamu. Level bayi. Tapi setelah saudara bertumbuh, Tuhan bilang bukan minta, cari. Ini level remaja, rohaninya remaja. Cari tahu keinginan Tuhan, cari tahu purpose Tuhan dalam hidup kita. Betul nggak? Saudara mesti cari itu. Lalu yang ketiga, lebih berat lagi, bukan cuma cari. Ketok. Artinya bukan cuma sekedar usaha lagi, diketok. Dan Tuhan janji, ini bicara apa Pak? Ini doa yang bertalu-talu. Ketok, ketok, ketok. Pintu akan dibuka. Nah sekarang, saya ingin melanjutkan. Sekarang perhatikan, posisi saudara kalau lagi ngetok, posisi saudara ada di mana? Ayo coba chat. Kalau saudara ngetok pintu, ya toh, cari. Kalau Anda ngetok pintu, itu artinya pintu itu masih tertutup. Dan Tuhan janji akan terbuka. Sekarang posisi saudara ada di mana? Chat ya. Dari rumah itu ada di mana? Kalau anggaplah kerajaan itu seperti layaknya pada pintu gerbang, ada pintunya, saudara ngetok pintu. Itu ada di mana posisi saudara? Chat ya. Chat. Ada yang pintunya, saya sedang ada di luar pintu, di luar rumah. Ada yang ngechat di dalam rumah. Saudara kalau ngetok itu artinya belum dibuka, artinya saudara posisinya ada di luar. Ya. Di luar pintu gerbang. Di luar pintu untuk masuk. Nah sekarang, Tuhan setelah saudara makin bertumbuh, rohanimu bukan remaja lagi, tapi saudara mau meningkat menjadi dewasa. Kalau saudara menjadi dewasa, saudara nggak usah ketok-ketok. Memang Tuhan Yesus itu hebat. Coba mari buka. Matius pasal yang ke-16. Ibu Flora baca ayat yang ke-16. Matius pasal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Matius 16 mulai ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu
akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Wow. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sekarang kita belajar dari ayat 18 dulu ya, supaya ayat 18 kita renungkan bersama. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Jadi Yesus bilang kepada Petrus waktu dia bisa memberi statement, pewahyuan datang dalam hidupnya. You are the son of the living God. Tuhan, engkau bukan salah satu nabi, tapi engkau anak Allah yang hidup. Di atas pewahyuan itu, di atas pewahyuan tadi, di atas batu karang, Petra, aku akan mendirikan jemaatku. Wah, amazing ya. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Saudara, ini jemaat yang dimaksudkan sini ya saudara, gereja. Tuhan pengen bangun gerejanya, di mana alam maut, setan, jin, wewe gombel, gondoruo, dan kawan-kawan itu tidak bisa menjamah, saudara. Ini level jemaat yang kayak apa, Pak? Sehingga ayat 19, setelah Yesus tahu pewahyuan itu bertumbuh, kedewasaannya sudah muncul, maka Tuhan ayat 19 dia akan berkata, kepadamu aku berikan kunci kerajaan sorga. Kalau saudara pegang kunci, itu artinya saudara sudah dianggap oleh Tuhan dewasa. Kalau saudara pegang kunci, saudara tidak lagi rengek-rengek, nggak usah ketok-ketok. Ini posisi yang paling tinggi. Di mana kekristenan atau kehidupan kekristenan saudara bukan lagi merengek-rengek berkat. Saudara bukan lagi merengek-rengek untuk mengalami mujizat. No, you can open when you need open. You can close if you want to close the door. Depend on what you need. Tergantung dari apa yang saudara perlukan, yang saudara butuhkan. Saudara, waktu anak saya kecil, sekarang saya berikan analogi supaya saudara ngerti. Ketika anak saya kecil, di rumah ada 2 pembantu. Usianya ada yang 30, si Rum dulu namanya. Terus anak saya ini masih kecil, umur 2 tahun. Saudara, anak saya ini sebenarnya ahli waris. Dia yang berhak kalau saya nggak ada, dia yang jadi mempunyai rumah di mana saya ada. Dia sebenarnya adalah pemimpin dari pembantunya. Tapi karena dia kecil, dia belum kelihatan. Bahkan dimomong. Nangis pun masih didiemin sama pembantu. Kenapa, saudara? Karena masih kecil. Makanya Tuhan itu minta supaya kita bertumbuh. Meminta bayi. Mencari remaja. Ngetok, berarti sudah mulai arah pemuda gitu ya. Nah, sekarang Tuhan mau saudara naik satu level satu lagi. Yakni Tuhan mau supaya saudara menjadi akhil balik. Pak, kenapa kuncinya nggak dikasih waktu kecil, Pak? Waktu kecil. Kalau saudara masih bayi atau saudara masih kanak-kanak rohani, saudara ke waktu dulu anak saya kecil umur 2 tahun dan saya kasih kunci. Berbahaya. Kunci rumah dipegang sama dia. Ada orang lewat punya Silver Queen 5. Saya tanya saudara, kira-kira kalau anak kecil ditawarin Silver Queen 5 diganding dengan kunci rumah, kira-kira anak kecil pilih mana, saudara? Coba chat, pilih mana? Chat, pilih mana? Kalau seandainya saudara bayangkan anakmu kecil, lalu pegang kunci, dikasih Silver Queen, orang yang punya Silver Queen mau tuker 5. Kira-kira anakmu pilih mana? Silver Queen atau kunci? Kalau saudara pasti pilih kunci. Karena saudara sudah dewasa. Tapi kalau anak-anak, pilih apa, saudara? Silver Queen. Karena apa? Karena buat dia lebih nikmat bisa makan coklat yang enak. Tapi buat orang yang dewasa, dia berpikir
Ini kunci tanggung jawab saya. Dan saya tidak akan pernah izinkan seseorang masuk dalam rumah di mana orang tua saya ada. Saudara perhatikan, kenapa Tuhan berjanji akan memberikan kunci kerajaan surga? Kunci kerajaan surga bisa membuat saudara bisa membuka pintu surga. Ingat kembali lagi yang tadi saya katakan. Kalau pintu terbuka, berkat turun. Pintu terbuka, orang mau nipu saudara, nggak bisa. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Coba, kenapa dia bisa berkata begitu? Kenapa statementnya begitu luar biasa? Karena dia berkata, dia meyakini dia udah dewasa rohani. Dia menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Kalau Tuhan menjadi tempat perlindungannya, waktu saudara ada yang datang, pada waktu ada yang buruk datang, maka Tuhan tidak mengizinkan datang dalam hidup saudara. Saudara, pintu sorga terbuka. Kalau Anda pegang kunci, Anda bisa masuk kapan saja, Anda bisa keluar kapan saja, dan Anda bisa tutup, dan Anda bisa buka kapan Anda memerlukannya. Bukankah ini satu status rohani yang luar biasa? Saya pengen semua jemaat itu naik. Jangan jadi bayi. Jangan jadi bayi rohani terus menerus. Kenapa? Jadi bulat persoalan. Dengerin. Saya mau kasih tahu. Kenapa persoalan masih datang dalam hidup saudara? Karena Tuhan masih melihat kamu belum bisa selaraskan hidupmu dengan firman. Coba selaraskan firman, selaraskan dirimu dengan firman. Persoalan itu sirna secara otomatis. Jadi sebenarnya kenapa gembalamu ini minta kau baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu ungkapkan, catat rema-rema yang kau dapat. Why? Kenapa? Supaya saudara bertumbuh. Kalau saudara bertumbuh secara rohani, tahukah saudara sebenarnya saudara sedang mengeliminir persoalan. Mungkin Bapak nggak ada persoalan. Siapa bilang? Jadi kalau ada persoalan di level ini, saya udah naik di level ini. Kalau ada persoalan datang lagi naik, saya naik lagi secara rohani. Gitu terus menerus. Kalau saudara selaraskan hidupmu dengan firman Tuhan, saudara akan terus naik rohanimu. Jadi saudara tidak pernah. Mungkin persoalan itu datang, orang lain masih kena. Kalau saudara ada banjir 1 meter, anggaplah ini persoalan. Tapi rumahmu 1,5 meter. Orang yang punya fondasi 60, 30, 40 dari jalan, ya masuk airnya. Saudara berkata, jangan masuk. Gak bisa tetap masuk. Makanya, saudara, Tuhan pengen kalau ada persoalan datang, bukan masalahnya yang disalahkan. Saudara yang the Holy Spirit will lift you up. Saudara yang harus naik rohaninya. Saudara yang harus bertumbuh dewasa rohaninya. Kalau saudara bertumbuh dewasa rohani, saya mau beritahu. Persoalan itu, jadi banjir ada nggak Pak? Ada. 1 meter. Yang lain kebanjiran nggak? Kebanjiran. Yang lain ngalami masalah nggak? Ngalami masalah. Tapi Anda yang 1,5 meter, ya Anda lihat masalah, tapi Anda nggak kena masalah. Kalau orang punya persoalan keuangan sekarang, itu pasti ada hukum-hukum keuangan yang belum dibereskan. Cobaan, saudara ikuti si 02. Saudara akan bertumbuh. Oh, salah saya di sini. Saya itu nggak bisa mengekang diri, pengelolaannya nggak bagus. Nah Tuhan izinkan, kenapa masalah ini datang? Ya karena kamu nggak bisa kelola uang. Ada orang-orang yang punya masalah, dia tidak bisa mengekang dirinya. Dan dia selalu beli apa yang dia mau, dia keluarkan apa yang dia mau. Apa yang terjadi? Ya kekurangan, kebelit-belit. Bahkan ada orang yang gesek. Gesek enak, bayar yang susah. Ada orang yang mudah gitu, ambil keputusan. Nah karena dia tidak bisa mengelola uang, makanya dia kebelit dengan persoalan yang namanya persoalan keuangan. Sekarang apalagi persoalan keluarga. In the same way, ada hukum-hukum keluarga yang saudara bisa taati. Dan saudara bisa bertumbuh, berjuang. Ya
Saudara, sebenarnya gini, kenapa orang ngalami kesulitan dalam keluarga? Ya alasannya sederhana. Alasannya apa, Pak? Ya alasannya karena dia tidak mau selaraskan hidupnya sesuai dengan firman. Saudara, kalau kamu belum siap mati, jangan kawin. Sebab pernikahan atau keluarga adalah tempat untuk kamu mati. Jadi kalau saudara kamu mau kayak Yesus, mau keluarganya bahagia, siaplah mati. Di mana? Pernikahan. Ya. Saudara kalau yang ngambek, marah, saudara coba belajar mematikan ego. Jangan kalau punya kesempatan marah, nggak sesuai dengan keinginannya, marah. Jangan, belajar, coba dikendalikan, belajar mematikan. Kemarahan itu dipadamkan. Jangan suka marah. Orang suka marah itu, saudara nggak naik, rohanimu nggak naik. Kamu marah-marah terus nggak naik. Tuhan bilang persoalan kayak gitu aja kamu marah. Gimana persoalan yang besar? Nah, tempat kamu mati itu adalah di dalam keluarga. Di mana, Pak? Ya keluarga. Kalau Anda yang suka marah, ya belajar kendalikan dirimu. Jangan mentang-mentang bisa marah. Pasanganmu juga bisa marah, cuma dia bisa kendalikan dirimu. Dan kenapa ada orang yang berantem dalam keluarga? Ya karena dia nggak mentaati, selaraskan hidupnya sesuai firman. Begitu saudara dan saya ini bertumbuh, selaraskan hidupmu, maka Tuhan bilang, I will give you the keys of the kingdom of God. Aku mau berikan kepadamu kunci. Nah sekarang saya mau bicara lebih dalam ya. Kadang-kadang saudara ada orang tanya, Pak, kenapa sih kok Bapak begitu mudah melakukan prinsip-prinsip firman? Ya caranya selaraskan satu demi satu, nggak langsung instan, step by step. Kalau saudara yang boros belajar, kadang-kadang saya buat puasa. Contoh, saya tuh senang belajar. Kalau saya belajar selalu lewat media sosial. Lewat entah itu YouTube, entah itu lewat Google, saya searching, saya cari penelitian, saya baca. Kadang-kadang, saudara ya, saking asiknya, itu bisa banyak yang tidak penting-penting saya ikut lihat. Nah, saya gimana caranya? Saya mau puasa, saya bilang. Puasa terhadap yang tidak sedang saya fokus. Dengan cara begitu saya bisa fokuskan. Jadi saudara, kalau mengalami persoalan, coba Anda puasa. Puasa bukan makan, nggak makan maksudnya. Tapi puasa terhadap kemarahan. Puasa terhadap waktu yang boros, duit yang boros. Menghabiskan waktu tidak sesuai dengan tujuan. Nanti hidupmu setelah saudara bereskan, selaraskan dengan hidupmu, saudara akan menjadi pribadi yang diberkati karena duitnya numpuk. Numpuknya ada. Saudara keluarganya bahagia karena nggak marah-marah. Nggak ada yang marah-marah di keluarga, ya bahagia hidupnya. Ya toh, orang lain masih bercerai, pisah, orang lain ngalami persoalan. Kita enggak. Kenapa? Karena kita udah selaraskan hidup kita dengan firman. Anda kenapa? Pak, saya di PHK, Pak. Nah, coba, kenapa di PHK? Itu pasti kualitasmu rendah. Coba sekarang selaraskan hidupmu sesuai dengan firman. Bangun pagi-pagi, cari Tuhan, baca firman, lalu kerja. Inspirasi kuat. Jangan datang terlambat, kerja lelet, inisiatif nggak ada. Ya PHK nomor 1, ya orang itu yang paling duluan di PHK. Tapi kalau saudara berkualitas, ngandelin Tuhan, membuat usaha berhasil, ya mana ada perusahaan yang mau PHK saudara. Justru malah dipromosikan. Kenapa? Dia perlu saudara. Itu sebabnya sekarang saya mau saudara sampai pada titik ini. Sampai saudara dewasa. Waktu saudara dewasa, Tuhan akan memberikan kunci kepadamu. Wow, Tuhan ingin memberikan kepadamu kunci. Tapi bukan kunci rumah Pak Weryo. Bukan punya rumah Bu Flora. Kunci ini kunci kerajaan sorga. Yang kalau terbuka, wow, apa yang kau perlukan? Anda sakit, maka Tuhan akan menyembuhkan.
Anda perlu uang, mujizat keuangan datang. Semua pokoknya orang yang udah pegang kunci itu orang yang sudah dewasa. Dewasa. Ya. Nah sekarang, Pak, sekarang saya pada bagian yang berikutnya. Kenapa Tuhan memberikan kunci itu? Di ayat yang ke-19. Supaya apa yang kamu ikat di dunia ini bisa terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Sekarang lihat saya jelaskan. Orang kalau kegunaan dari kunci itu untuk menutup dan untuk membuka. Nah, sekarang apa bahasa Alkitab? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini bicara begini. Segala sesuatu yang kamu tidak mau terjadi dalam hidup kamu, semua yang buruk, kamu bisa ikat. Dan kalau kamu ikat di bumi, sorga menyetujuinya. Dan tidak boleh terjadi kalau sorga berkata tidak boleh terjadi dalam hidupmu yang buruk. Ada orang berniat jahat, ada orang pengen mengelabui saudara, ada orang yang mau menipu di usaha saudara. Tuhan bilang, no. Dan kalau Anda dewasa, Anda itu dikasih kunci. Dan saudara bisa deklarasikan, no. Waktu saudara bilang tidak, maka semua yang buruk tidak akan datang dalam hidup saudara. Ya. Kan ajaib. Tiap pagi saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, aku deklarasikan yang baik ya. Ginjalku baik. Amin. Jantungku baik. Amin. Paru-paruku baik. Amin. Kalau saya mesbah sama Bu Flora, Tuhan, jantung kami sehat. Amin. Tuhan, paru-paru kami sehat. Nah, itu sebuah deklarasi. Supaya kalau ada orang yang nawari makanan yang bakal merusak ginjal, saya bilang gini, aku enggak ya. Enggak ya, kenapa? Karena mulut saya udah deklarasikan ginjal saya sehat gitu. Jadi itu sebabnya kenapa kalau saya mau makan sesuatu, saya mau makan yang bisa sesuai dengan perkataan saya. Gimana caranya? Ya makan yang sehat. Itu sebabnya saya suruh saudara, kalau ada orang kasih jeroan ke saya, ya saya bilang gini, terima kasih ya Bu, jeroannya tidak akan saya makan, tapi saya terima, tapi jeroannya tidak saya makan. Kenapa? Ya akan merusak organ tubuh. Nah saudara punya kekuatan untuk menolak semua yang buruk. Saudara ada yang mau menghancurkan keluarga saudara. Tiba-tiba di sana kamu dirayu, ada wanita lain kalau laki-laki, atau wanita ada laki-laki lain. Kamu punya keberanian bisa menolak. No, keluarga aku akan hancur. Aku tidak akan membiarkan TTM, teman tapi mesra. No, Anda punya kunci, Anda punya otoritas. Ada banyak anak-anak, banyak orang-orang di kantor, dia bisa bobok-bobok siang sama temennya. Dia reuni, dia bisa bobok-bobok siang sama teman lamanya. Kenapa? Karena dia nggak punya kunci. Kalau saudara punya kunci, Anda punya keberanian dan kekuatan untuk berkata tidak terhadap yang buruk datang dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya menikmati hidup dengan Tuhan. Saya pengen membagikan ini. Saya pengen semua jemaat menikmatinya. Kalau kau selaraskan hidupmu dengan firman, kau akan jadi dewasa dan Tuhan kasih kunci. Yang buruk tidak boleh datang dalam hidup saudara. Tapi, perhatikan, ada yang baik. Nah, yang baik, apa yang kau lepaskan di dunia ini, itu bicara gini, apa yang kamu ingin datang dalam hidup kamu. Kalau bahasa kekinian ya, bahasa Alkitab, apa yang kamu lepaskan, apa yang boleh datang, apa yang kamu buka, sama tuh. Apa yang kamu pengen alami dalam hidupmu, itu yang kamu perkatakan. Yang tidak kamu mau, tutup. Oke? Kami menolak semua perjinan, kami menolak semua penipuan, kami menolak semua kekerasan. Tetapi yang bagus, Tuhan, biarlah pintu sorgamu terbuka dan berkatmu turun dan nyata dalam hidupku. Saudara, peristiwa-peristiwa dalam hidup saudara ditentukan oleh apakah mana yang datang datang dalam hidup saudara. Apakah yang buruk Anda izinkan buka? Orang yang buruk malah datang, yang baik malah nggak datang. Nah, saya pengen supaya saudara menggunakan kunci ini.
tepat pada waktunya. Waktu Anda malam, Anda pengen pulang, nggak usah ngerepotin orang lain. Orang yang bawa kunci, dia akan tetap bisa menggunakan kuncinya tepat pada waktunya. Nah, kunci ini berfungsi untuk membuka, menutup. Bahasa Alkitabnya mengikat dan melepaskan. Mengikat yang buruk tidak boleh terjadi dalam hidup saudara. Dan melepaskan yang baik, membuka yang baik bisa terjadi dalam hidup saudara. Pak, apa saja yang saya bisa buka? Saudara gunakan kunci. Setiap kali saudara mengalami kesulitan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak pernah ada hujan. Langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji. Tapi Anda punya kuncinya. Ada satu lagu yang Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, saya masih ingat. Ini saya cerita ya. Saudara bisa kontekskan pada pergumulanmu masing-masing. Pada waktu Tuhan meminta kita untuk menduduki tanah 12 hektar, saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Saya pengen pagerin, saudara, ceritanya ya, waktu itu saya mau pengen pagerin. Saya masih ingat tuh, begitu kontraktor yang mager ini datang. Saudara tahu nggak, kontraktor ini juga orang di kampung itu. Kita udah cari supaya mereka bekerja dari kampung itu. Tujuan saya supaya nggak ada friksi. Tapi saudara, datang saudara. Datang apa saudara? Datang orang-orang kampung bawa golok dan bawa celurit. Saudara, waktu mereka bilang, Pak, kita udah datang semua, tapi nggak bisa mager. Kenapa? Mereka datang. Kalau pager, leher kita dipotong, Pak. Saya, gimana dong? Saya kan harus tanggung jawab dengan tukang-tukang itu. Ya kan, itu sebenarnya kalau saya mau cuci tangan juga bisa. Perhatikan, Anda pegang kunci. Ingat ya, semua persoalan yang saudara hadapi selalu tergantung bagaimana Anda pegang kunci. Saudara, kunci ini saya juga bisa. Ya, saya bisa melakukan apa yang menurut keinginan saya. Tapi ingat, kenapa sih Tuhan kok memberikan kunci? Karena Dia udah percaya bahwa semua yang akan kita pakai ini, kita pakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. That's it. Kalau kamu tidak janji itu di hadapan Tuhan bahwa semua yang akan kupakai, aku punya keleluasaan, aku bisa buka, aku bisa tutup pintu sorga. Dan Tuhan bilang, kamu bisa pakai semua resources kamu, buka, datang dalam hidup kamu. Tetapi harus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak boleh dipakai semaumu. Bisa contoh semaunya. Ada mulut kita, ada otoritas. Tuhan, bunuh semua orang. Ya bisa. Matiin semua. Bisa cuy. Tapi apakah itu ciri Kristen dewasa? Kristen dewasa pasti tidak model begitu. Kristen dewasa, dia pasti mengasihi jiwa-jiwa. Dia pasti mengasihi orang. Tapi tindakannya yang tidak kita setujui. Tindakannya, kasarnya, bawa celuritnya yang kita tidak setuju. Oleh karena itu saya berdoa, dalam nama Yesus, kami ikat semua keberangan, semua kemarahan, kami ikat
ikat dalam nama Yesus. Apa yang terjadi? Pada waktu kami ikat, terikat dia. mau marah, nggak tahu caranya. Tapi Tuhan udah ikat. Apa yang terjadi ketika kita ikat? Orang-orang yang marah, orang-orang yang meledak, orang-orang yang... Saudara, akhirnya mereka datang berunding dengan kita. Dan dia bilang, nih tanah ini belum dikasih kerohiman. Oke, kalau kamu ngomong kerohiman, kita duduk. Waktu kita duduk, kita bayar, kasihlah. Karena dia pernah tinggal di situ bertahun-tahun walaupun nggak punya sertifikat. Sertifikatnya udah di kita, milik gereja. Lalu kemudian ketika kita kasih tahu dan mereka mau pergi. Setelah dikasih uang, tanda tangan, dia mau pergi. Tapi waktu mau dipagerin tempatnya dia, datang lagi. Minta kerohiman lagi. Oh my God. Jadi gimana? Doa lagi. Kami ikat supaya dia tidak datang lagi. Ada kuasa untuk mengikat yang buruk datang. Tidak datang dalam hidup kita. Dan akhirnya satu demi satu mereka sadar dan mereka tahu apa yang mereka lakukan tidak benar. Dan akhirnya mereka ingin menjadi pribadi yang diberkati. Jadi akhirnya kita berkati dia tanpa dia minta. Kita bikin pesta rakyat, kita bikin bingkisan waktu Lebaran, kita bikin anak pendoa bikin pesta rakyat, bikin bakso di situ, kita obatin. Dia nggak minta diobatin, tapi kita obatin. Dia nggak minta disunatin, kita sunatin. Kenapa? Karena kita mau membuka, bukan hanya membuka supaya mereka bisa diberkati. Saudara, pada waktu saya berkata, start kita berkati, mereka tidak lagi menuntut, tetapi mereka menjadi sahabat. Coba kalau kita benci orangnya, maka kita nggak dikasih kunci. Karena kunci ini hanya diberikan mereka yang dewasa. Jadi kalau saya lagi ngalami kesulitan gimana Pak? Datang dong sama Tuhan. Datang dong, minta sama Tuhan. Jadi kalau saudara, Pak saya nggak ngerti kuncinya ini buka apa nutup. Udah punya kunci aja masih nggak ngerti. Datang sama Tuhan. Bilang, Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam Panggil sekali lagi. Panggil Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalir deras. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar Nyata dalam hidupku, perkara besar. perkara besar Nyata dalam hidupku, mujizat besar. mujizat besar Nyata dalam hidupku. Nah, jadi ketika saudara menghadapi persoalan, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, ini tutup atau buka. Kepada orang-orang yang dewasa, dia akan tahu menggunakan kuncinya. Dan dia akan menjaga otoritas yang Tuhan beri. Kalau saudara diberkati, Tuhan ingin Anda jadi berkat. Kalau Tuhan lihat kamu jadi berkat, Anda tidak akan pernah kekurangan sedikit pun. Believe me. Karena saudara melakukan apa yang menjadi keinginan nanti Tuhan. Jadi punya kunci, bukan sembarangan. Datengin. Lalu kemudian hidup poya-poya. No. Justru kunci diberikan kepada orang-orang yang sudah dilihat oleh Tuhan. Semua aspek hidupnya dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa kebenaran firman Tuhan sore ini akan menolong saudara. Kalau saudara banyak mengalami persoalan, coba cek. Jangan-jangan persoalan di tempat itu sebenarnya Anda diminta Tuhan naik level sedikit. Selaraskan hidupmu dengan firman. Oke?
Kalau seandainya saudara menghadapi kesulitan di bidang apa saja, jangan-jangan Tuhan cuma pengen Anda naik sedikit. Naik rohani. Dan kalau saudara sudah naik rohani, persoalan tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba di dalam hidup saya nggak nyerang saudara lagi. Yang lain masih bergumul di area itu, Anda nggak lagi karena Anda sudah ada di tempat yang tinggi. Dan yang terakhir, kalau saudara sudah bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi dewasa, Anda nggak sembarangan hidup, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kunci. Karena Tuhan pengen, I will give you the keys. Saudara, kata kunci dalam bahasa Inggrisnya, kunci, banyak kunci. Kunci untuk keuangan, kunci untuk kesembuhan, kunci untuk kekurangan, bisa mengalami kelimpahan, kunci untuk breakthrough, terobosan terjadi, semua kunci tersedia di surga. Dan itu diberikan kepada, I give you the keys. Dan hanya orang yang dewasa, rohaninya, baru diberikan kunci. Saya berdoa supaya saudara diberikan oleh Tuhan kunci, dan Ibu Flora akan berdoa untuk semua pokok doa yang masuk, dan Ibu Flora akan berdoa untuk yang sakit, berdoa untuk yang kekurangan, berdoa yang pengen ngalami breakthrough. Panggil Yesus, Yesus, nanti Ibu Flora akan berdoa. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku. Mengalirlah Tuhan deras, mengalir deras, urapan dan kuasa-Mu. mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Iya. Kora kara papa para pako kara kara kasih kede kede kara kara. Kora kara kara kara. Malam ini kami sepakat, kami berdoa bersama-sama dengan anak-anak-Mu dalam mesbah doa bersama-sama Tuhan. Kami bawa Tuhan anak-anak membawa pokok-pokok doa mereka di hadapan-Mu. Kepadamu kami berseru dan kami menaruh pengharapan kami. Biarlah Kau dapati kami tidak mendua hati Tuhan. Bahkan Engkau terus membawa kami naik. Kau tidak biarkan kami terus ada di bawah, tapi Engkau membawa kami terus lewat setiap persoalan, lewat setiap pergumulan, lewat sepertinya kami melewati lembah kekelaman, tapi Tuhan sedang menarik kami untuk kami menjadi lebih dewasa, sehingga Engkau dapat mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi dalam hidup kami Tuhan. Kami bawa anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang berdoa, kami bawa mereka yang membawa keluarganya yang dalam keadaan sakit Tuhan, ya, keluarga yang sedang dalam pemeriksaan, yang sedang menjalani radiasi dan kemoterapi Tuhan. Kami berdoa kami bawa Tuhan kerabat keluarga kami yang sedang menjalani terapi Tuhan, baik untuk kanker, baik apa yang sedang mengalami gangguan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong berikan kekuatan, berikan kami keyakinan, percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat menginginkan kesembuhan kami, supaya kami dapat terus berkarya bagi kerajaan-Mu. Karena itu kami berdoa, mari Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah tante, Engkau menjamah orang tua, Engkau menjamah anak kami yang sedang menjalani terapi di rumah sakit. Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan, yang harus menjalani perawatan karena menderita sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau juga menjamah dan memulihkan Tuhan. Kesembuhan daripada-Mu sempurna adanya Tuhan. Ajari Tuhan kami menghargai bait Allah yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa yang mengalami radang dalam persendiannya. Kami berdoa kora-kara yang sedang menderita lever, Engkau menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Bu Sri Sunarti Tuhan, kami berdoa Engkau terus menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami percaya karya-Mu ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan yang baru Tuhan, kami berdoa kami berdoa Engkau memberikan tempat Tuhan di mana anak-anak-Mu yang harus bekerja Tuhan. Sebab di mana kami bekerja itu artinya Engkau membawa kami menjadi terang di tempat itu. Di tempat kami bekerja, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Di mana anak-anak-Mu akan bekerja, artinya kami bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan anak-Mu menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan.
Kami berdoa jadikan anak-anak garam dan terang di tempat mereka bekerja Tuhan. Bahkan kami berdoa buat setiap perusahaan di mana anak-anak-Mu bekerja Tuhan. Berkati perusahaan itu Tuhan. Bawa dalam hidup takut dan hormat akan Tuhan. Engkau berikan keuntungan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Bahkan kami berdoa lewat apa yang dikerjakan. Banyak orang diberkati Tuhan. Karyawan diberkati, pimpinan perusahaan diberkati. Terjadi hujan keselamatan, hujan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa gejolak yang sedang terjadi Tuhan campur tangan. Dan kami berdoa Engkau memberikan stabilitas keamanan politik Tuhan. Stabilitas karakas sosial ekonomi di setiap provinsi yang ada Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Provinsi Banten ini. Terima kasih Tuhan, bahkan di seluruh bangsa Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, biarlah tubuh Kristus boleh bersatu dan punya tempat. Tuhan punya tempat untuk meletakkan kepala-Mu di setiap tempat di mana dibangun tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kekasih-kekasih Kristus, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkati usahamu, diberkati keluargamu, diberkati pelayananmu. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. God bless you.